atau S3. No. Ada juga untuk S1 yang mau pertukaran mahasiswa 1 sampai 2 semester di Amerika Serikat melalui program Global Upgrade. Saya hampir menjadi alumni atau penerima beasiswa ini. Sayangnya saya jatuh di interview waktu itu, saya masih S1. Tapi paling tidak Global Upgrade lah yang memberikan saya pertama kali kesempatan untuk naik pesawat dan ke Jakarta pertama kali. And then Fulbright itu punya program 2, jadi ada degree dan non-degree. Non-degree itu bisa terbagi lagi 2 menjadi research, jadi visiting scholar untuk lingkungan dikti, termasuk dikti, kemudian juga US ASEAN. Yang profesional itu FLTA, so Foreign Language Teaching Assistant, jadi Anda bisa ngajar bahasa Indonesia di kampus-kampus besar di Amerika Serikat seperti Harvard, Yale, apa lagi, California. Itu bisa daftar pakai FLTA. Ada beberapa FT yang saya kenal dari Makassar. Kemudian ada Humphrey juga, kemudian ada DAI untuk guru-guru. Nah, yang mungkin akan banyak fokus hari ini adalah di visiting degree, yaitu MA, terutama karena saya alumni untuk master, dan sedikit menyinggung soal PhD. Nah, ini dari secara garis besar ada 3 jenis beasiswa untuk degree Fulbright. Pertama adalah Fulbright Master's Degree seperti yang saya dapat kemarin, dan yang kedua untuk PhD. PhD terbagi 2 lagi. Jadi ada Fulbright Doctoral Degree Scholarship, itu fully funded by Fulbright, dan yang kedua PhD juga kerjasama antara Fulbright dengan Dikti, namanya Fulbright Dikti. Syarat utamanya adalah harus punya INIDN, nomor induk dosen nasional. Kalau sudah dapat Fulbright Master, itu tidak bisa lagi daftar yang fully funded by Fulbright, tetapi bisa daftar untuk Fulbright Dikti dengan catatan memiliki INIDN. Jurusan apa saja yang boleh mendaftar Fulbright? Hampir semua jurusan, kecuali jurusan kesehatan yang atau kedokteran yang berhubungan dengan pasien. Tetap secara keseluruhan itu terbuka untuk semua jurusan. Termasuk saya juga ingin meluruskan bahwa biasanya ada yang berpendapat seperti ini, untuk beasiswa ke luar negeri itu biasanya hanya diperuntukkan untuk yang lulusan atau alumni pendidikan bahasa Inggris. And it's absolutely wrong. Ya, karena kenyataannya kuota di Indonesia untuk Fulbright itu 30 orang, dan kata saya hanya 3 yang backgroundnya bahasa Inggris, sisanya non bahasa Inggris. Ya, nanti dikira hanya bahasa Inggris yang bisa daftar. Terus ada itu kurang tepat, karena justru biasanya banyak dari yang jurusan non bahasa Inggris. General requirements orang Indonesia, saya yakin di sini orang Indonesia semua. Soalnya kalau ada yang bukan, kemudian memiliki outstanding academic record, maksudnya adalah paling tidak Anda memenuhi syarat minimal IPK. Proficient in English tentu saja karena bahasa yang digunakan adalah bahasa Inggris di sana. Kemudian Anda bisa baca selanjutnya, saya lebih akan membahas hal teknis untuk penulisan esainya. Untuk S3, submission requirements, itu ada application form atau formulir yang bisa di-download di website Aminef. Kalau untuk S2, ada one page study objective, itu semacam esai, dan juga kalau sekarang kayaknya ada personal statement. Dulu masa saya yang dikumpulkan pada pembekalan study objektif, personal statement nanti kalau sudah lulus interview. Tapi sekarang sepertinya langsung study objektif dengan personal statement. Untuk PhD, 3-5 halaman research proposal terkait dengan apa yang akan diteliti di Amerika Serikat. Kemudian copy of most recent less than 2 years old TOEFL ITP or IELTS. Kalau TOEFL prediksi tidak diterima. Tapi bisa diterima kalau upgrade program pertukaran mahasiswa tadi itu masih menerima prediksi. Itu minimal 500. Tapi untuk master PhD harus TOEFL ITP atau IBT atau skor IELTS yang equal atau kurang lebih sama skornya. Nanti kita lebih spesifik lagi. Kemudian 2 surat rekomendasi, 1 dari bisa pembimbing, 1 bisa dari manajer atau tempat kita bekerja.
Kemudian copy of academic transkrip nilai dan diploma atau ijazah dalam bahasa Indonesia dan dalam bahasa Inggris. Kemudian pakai KTP atau paspor dan tentu saja CV. Selanjutnya ini untuk master. Syarat secara garis besarnya adalah tentu saja Anda sudah harus selesai S1. Kalau Anda belum selesai silakan selesaikan dulu. Kemudian memiliki IPK atau GPA itu minimal 3,0 atau minimal 3 dengan skala 4,0. Kemudian memiliki TOEFL minimum 550 atau skor IELTS yang equivalent 6,5. Kabar bagusnya adalah di Fulbright ini, saya di AS juga begitu, tidak ada batasan umur. Jadi kalau Anda sekarang berumur 25 Anda bisa apply, 30 Anda bisa apply, 40 bisa apply, 50 bisa apply, 70 bisa apply, 120 bisa apply, 200 juga bisa apply. Kemudian kiranya untuk 2 tahun. Beberapa kasus bisa diperpanjang dengan alasan-alasan yang logis dan bisa diterima. And then ini untuk yang S3 tentu saja sudah harus selesai S2. Kemudian minimum IPK 3,0 dan skala 4,0. Kemudian memiliki skor TOEFL ITT untuk pemberkasan itu 575 atau IELTS 7. And then have the intention to take up and return to an academic position upon completion of the degree, macam harus kembali ke Indonesia. Kemudian berita bagusnya juga tidak ada batasan umur. Agrenya diberikan selama 3 tahun. So, secara garis besar aplikasi yang harus disiapkan untuk mendaftar Fulbright baik untuk master ataupun PhD. Pertama, application form yang bisa download di website Fulbright. Kedua, study objective untuk S2 dan sekarang ditambah dengan personal statement. Untuk S3 harus ada research proposal. Untuk TOEFL 550 atau 6,5 untuk IELTS untuk S2, untuk S3 575 atau 7 untuk IELTS-nya. Adapun GRE nanti setelah lulus interview dan semua biayanya akan ditanggung oleh Fulbright. Kemudian reference letter, kedua ketika mau apply beasiswa baik S2 atau S3. Nah, saya ingin masuk ke yang lebih spesifik. Saya tidak tahu berapa lama waktu yang saya punya. Boleh 5 menit lagi, Kak. 5 sampai 7 menit. 5 sampai 7 menit lagi masih bisa. 5 sampai 7 menit lagi. Yes. Semangat, brother. Thank you, Bosku. Sedikit banyaknya ada kontribusi kita ini. Banyak dibantu kemarin. Barakallah. Baik, untuk esai study objektif, ini pertanyaannya. Ini Anda bisa temukan di application form. Jadi essay study objective ini ada di application form dan ada di situ bagian yang meminta untuk menulis essay, yaitu bagian ini. So this section is very important as a part of the evaluation of your application. You are required. Kemudian ada di bold to attach 1 page. Jadi hanya 1 halaman. Jangan lebih. Kalau lebih fatal. Ada aplikasi Anda bisa jadi tidak akan review. Of a clear and detailed description of your study objective. Nah, ketika saran saya baik untuk mendaftar Fulbright, beasiswa yang lain, AS, LPDP, beasiswa unggulan, prestasi dan seterusnya, itu selalu perhatikan betul di esai karena esai selalu poinnya tinggi dan selalu baca baik-baik petunjuknya. Pastikan bahwa semua poin yang diminta itu di cover di esainya. So misalnya give you reason for misalnya kalau di study objektifnya Fulbright Master itu poin-poin yang harus di cover pertama, give your reason for wanting to pursue them in the US. 2, describe the kind of program you expect to undertake. 3, explain how your proposed field of study fits in with your educational background. 3, your professional background. 4, your future objectives. And then the last point, your future involvement in community development. Please type, don't write. Sebagus apapun tulis tangan Anda, jangan tulis tangan, tapi diketik. Paling tidak ini 4 poin yang harus di-cover di study objektif yang panjangnya hanya dibolehkan 1 halaman tok, tidak boleh lebih. Pertama, di paragraf pertama seharusnya Anda menjelaskan bidang studi dan spesialisasi yang ingin Anda pilih di Amerika Serikat. Kedua, bagaimana 2 komponen di atas, yaitu bidang studi dan spesialisasi,
sejalan dengan latar belakang pekerjaan atau pendidikan Anda saat ini. Kalau misalnya jurusan yang mau ambil di Amerika Serikat itu berbeda dengan jurusan S1, jelaskan secara logis kenapa. Biasanya sih karena misalnya pekerjaan sekarang itu relevan dengan apa yang mau diambil, jurusan yang mau ambil di Amerika Serikat. Terus mengapa Anda ingin mempelajarinya secara spesifik di Amerika Serikat? Kenapa bukan di Australia misalnya? Kenapa bukan di Belanda? Kenapa bukan di Inggris? Kenapa bukan di Jepang? Kemudian yang keempat adalah bentuk kontribusi nyata kembalinya ke tanah air setelah selesai studi. Dan sedikit tips juga, biasanya itu kalau beasiswa selalu akan meminta apa kontribusinya ke orang-orang, paling tidak ke institusi, ke masyarakat. Pasti akan selalu masukkan bahwa beasiswa ini bukan hanya untuk Anda, tetapi juga untuk institusi atau masyarakat atau bangsa Anda secara garis besar. Nah, di paragraf pertama apa saja yang harus di-cover? Ini beberapa poin. Pertama, jelaskan program apa yang ingin Anda lamar, meliputi nama jurusan, level S2 atau S3, fokus spesifik studi tentang apa. Kemudian bagaimana agar penjelasan berbobot dan terasa akademiknya. Anda bisa eksplor terlebih dahulu jurusan yang ingin dilamar di berbagai kampus di Amerika Serikat. Di Amerika Serikat ada 4.000 kurang lebih kampus yang certified yang bisa Anda daftari. Jangan hanya mendaftar karena rankingnya, karena gap antara kampus yang satu dengan yang lain di Amerika Serikat itu tidak beda jauh. Biarpun Anda daftar di nomor 1, tapi kalau jurusan Anda bukan yang terbaik di situ, sebaiknya cari yang betul-betul sesuai dengan kebutuhan Anda. Caranya adalah buka website kampus, Anda bisa googling. Kalau googling website kampus Anda malas, sebaiknya tidak usah daftar. Kemudian baca penjelasan tentang jurusan, sistem belajar, silabusnya, mata kuliah, dan lain sebagainya. Itu biasanya tersedia semua kok di website kampus. Mereka setahu saya cukup lengkap tentang website kampus. Kalau tidak lengkap, Anda bisa hubungi di situ. So, kumpulkan informasi-informasi yang relevan sesuai dengan rencana studi Anda. And then, baru kemudian mulai menulis bagian paragraf pertama. Wait a minute. Kata-kata dan informasi yang sudah Anda dapatkan dari website berbagai kampus di Amerika itu bisa digunakan dalam studi objektif. Jadi memang ada biasanya istilah-istilah atau frase-frase yang ketika dibahasakan itu kurang tepat. Tetapi ketika Anda mencantumkan situ dan Anda bisa dapatkan di website kampus, itu akan lebih powerful phrase atau kata-katanya. Hindari menerka-nerka atau hanya menggunakan pengetahuan yang didapat dari kata orang misalnya, seterusnya. So, supaya penjelasannya terasa lebih akademik, karena Anda akan pursue academic degree in the US, so go to the websites, search, spend your time, dan pelajari sistem belajar dan seterusnya. Pelajari profesornya, pelajari CV-nya, karena bisa dilihat, diakses di website-nya. Di paragraf 2, seharusnya atau paling tidak Anda mengcover poin-poin ini. So, jelaskan latar belakang pendidikan dan pengalaman kerja Anda sebelumnya, pendidikan dan pengalaman kerja. Kemudian usahakan penjelasan yang diberikan ditujukan untuk memperlihatkan bahwa Anda sudah memiliki latar belakang yang memadai. Ini untuk memperlihatkan bahwa Anda sudah sebenarnya dalam hal ini, sehingga Anda sudah siap untuk mengikuti perkuliahan sesuai dengan apa yang Anda butuhkan di Amerika Serikat. Anda bukan lagi orang yang mentah dalam studi yang akan itu nanti. Bukan mau coba-coba. Misalnya dari jurusannya pendidikan bahasa Inggris tiba-tiba mengambil kedokteran. Sementara kerja juga bukan di kedokteran. Itu bisa rugi pemberi beasiswanya. Kemudian bila bidang studi S1 berbeda dengan bidang studi S2 yang seperti yang saya bilang tadi, cari celah bagaimana menjelaskan studi yang akan diambil di S2 itu relevan dengan pengalaman kerja dan pengalaman lainnya yang sudah Anda miliki. Dan itu bisa dibuktikan dengan misalnya ada surat keterangan kerja dari tempat kita bekerja. Kemudian perlu juga diingat bahwa jika Anda ingin menjelaskan pengalaman kerja di bagian ini, informasi tentang pengalaman kerja juga akan diminta di bagian essay personal statement. So be prepared for that. Jadi singgung sedikit di objektif ini untuk menghindari pengulang informasi. Nanti Anda bisa ekspor di bagian personal statement. Ini paragraf 2. Ini tentu saja subjektif, ini bukan format mutlak dari Fulbright. Secara garis umum, ini poin-poin yang sebaiknya Anda cover untuk menulis essay di Fulbright. Paragraf 3 dan 4, jelaskan future goals dan rencana penelitian yang akan dilakukan saat studi nanti. Mau meneliti apa, mau spesialisasi apa, bagaimana rencana penelitian, dan seterusnya. Finally, paragraf 5,
jelaskan kenapa Anda ingin studi di Amerika Serikat, kenapa bukan di negara-negara lain. Sebelum menulis bagian ini, sebaiknya Anda eksplor dulu website-website kampus di Amerika Serikat. Lalu baca tentang keunggulan-keunggulan yang dimiliki oleh kampus-kampus di Amerika, terutama misalnya kampus yang ingin Anda lamari. Kemudian baca juga tentang jurusan yang ingin dilamar. Kemudian perhatikan apa yang membuat jurusan ini unggul dan bagaimana profil para pengajarnya atau para profesornya. Kalau sudah, Anda akan mudah untuk menyusun alasan kenapa ingin studi di Amerika Serikat. So, alasannya harus seakademik mungkin. Jangan menjelaskan hal yang di luar akademik, misalnya melihat salju. Kalau melihat salju, Anda bisa ke negara lain. Anda bisa ke Papua misalnya kalau melihat salju. Itu paling tidak poin-poin yang harus di-cover pada saat menulis tadi objektif untuk master. Nah, application deadline saat ini Fulbright sedang buka sampai tanggal 15 tahun depan. Masalahnya tahun depan ini tinggal beberapa hari. Jadi Anda bisa persiapkan aplikasinya. Anda bisa baca-baca kalau Anda belum baca-baca. Kemudian kalau Anda belum memiliki skor TOEFL yang cukup atau IELTS yang cukup, Anda bisa luangkan waktu atau setting jadwal kapan mau ambil tes. And then ini adalah timeline. Saya tidak tahu berapa lama lagi waktu yang saya punya. So proses secara keseluruhan itu sekitar 1 tahun. Jadi daftar Februari, administrasi seleksinya itu bulan Maret, April itu interview. Jadi kalau perhatikan email yang Anda pakai untuk yang Anda cantumkan di aplikasi itu, kalau sudah lulus berkas akan dipanggil interview. Dan sejak dipanggil interview, kalau misalnya Indonesia Timur berpusat di Makassar, dan semua sejak itu mulai ditanggung, termasuk biaya transportasi, biaya akomodasi, biaya hotel dan seterusnya sudah ditanggung. Nah, kalau sudah lulus interview, jadi kalau kuotanya di Indonesia untuk master itu sekitar 30, untuk PhD juga kalau 30, bisa jadi itu berubah tiap tahun. Tapi kurang lebih seperti itu. Kata saya seperti itu. PhD 20 sampai 30 tahun. Setelah lulus interview itu, Anda akan diminta untuk ikut tes TOEFL lagi, yaitu TOEFL IBT. TOEFL IBT itu setingkat atau selevel dengan GRE. Selevel dengan IELTS. Dalam bentuk kesulitan soal ataupun dalam bentuk harga. Kemudian ada juga tes GRE atau GMAT untuk bisnis. Jangan khawatir, semuanya akan dibiayai sama Fulbright. Setelah angkatan saya 2018 itu ada pelatihannya sekitar 1 atau 2 minggu di Jakarta kalau saya keliru. Kemudian application to the US universities, aplikasinya ini adalah dibantu sama Fulbright. Jadi Anda tidak mendaftarkan langsung, walaupun boleh juga untuk mendaftar kampus di Amerika Serikat. Anda akan mengajukan 5 kampus untuk yang Anda daftari di Amerika Serikat, dan kemudian ajukan ke Fulbright, dan kemudian didiskusikan ke Fulbright, diberikan saran dan seterusnya, dan kemudian Anda akan didaftarkan. Jadi kampusnya akan diurus sama Fulbright. Januari sampai Juni itu 2020 ini, maksudnya contoh tahun sebelumnya. Tapi paling tidak timeline bulannya seperti ini. University Application Announcement, kemudian PDO atau Pre-Departure Orientation, atau istilahnya kalau di LPDP PK, istilahnya kalau di AS, itu sekitar bulan Mei 2020. Tergantung tahunnya sih. Kalau Anda daftar tahun 2021 berarti kalau Anda lolos PDO-nya berarti Mei 2022. Biasanya bisa di Jakarta atau di Surabaya. Untuk tahun ini PDO-nya lewat online karena COVID-19. Kemudian Juni sampai September adalah keberangkatan ke Amerika Serikat. Apalagi ini beberapa yang lain, Fulbright Visiting Scholar, and then prosesnya sudah lewat. Ini beberapa juga ya, Fulbright program non degree, Fulbright DAI itu untuk guru SD dan SMP atau SMA, kemudian FLTA, ngajar bahasa Indonesia di sana, Fulbright US ASEAN University Program, Humphrey, so on. Nah, ya. Ini yang sedang buka juga sekarang, Community College Program, CCRP yang saya bilang tadi, TOEFL ITP 450 untuk 10 bulan di Amerika Serikat atau sekitar setahun. Kemudian UGRADE untuk yang masih mahasiswa bisa daftar ini, Global Undergraduate Exchange Program. Itu syarat TOEFL-nya 500, boleh pakai TOEFL Prediction. And then
Oke, aplikasinya itu di print out untuk master. Kalau upgrade itu bisa lewat online submission. Tapi kalau sejauh ini untuk master dan PhD sama CCIP itu dikirim ke dalam bentuk hard copy atau physical copy ke alamat Fulbright. Untuk mendapatkan informasi Anda bisa buka di sini www.aminef.or.id. Ada semua informasi yang Anda butuhkan di situ, tinggal cari menunya. Terutama baca di frequently asked questions, karena di situ bisa jadi ada pertanyaan-pertanyaan Anda yang sudah terjawab di situ. Kalau Anda mau bertanya ke saya juga boleh, tapi pastikan baca dulu di websitenya. Kemudian Anda bisa lihat di Instagramnya, itu Fulbright Indonesia, biasanya mereka cukup update informasi-informasi, termasuk kalau misalnya ada perpanjangan deadline. Kemudian Anda bisa mengontak juga email atau website Aminef melalui format ini, bisa seperti itu, dan mereka cukup responsif. Bisa via email, bisa DM di Instagram, kemudian bisa juga di Facebook, atau Anda juga bisa datang langsung ke kantornya di Intelland Tower lantai 11 di Jakarta. Kalau Anda masa kurang puas hanya menghubungi lewat online, Anda bisa datang langsung. Begitupun aplikasinya. Kalau misalnya Anda tidak yakin mengirim lewat PG, JNE atau pos, Anda boleh antar langsung bekasnya ke Amerika Serikat sepanjang ke Amerika Serikat, bukan ke Jakarta, sepanjang masih dalam tenggat deadline. And then we can get closer. This is my social media account, Facebook Arif Bala, Instagram Arif Bala. Just in case you want to ask or know more about Fulbright, just let me know. And thank you. Back to the moderator. Ya baik, terima kasih banyak Kak, sangat detail ya. Pokoknya 45 menit in 20 minutes I think, karena tadi ada extension beberapa menit. Tadi di tengah-tengah presentasi Kak Arif Bala, memang sudah ada yang beberapa orang yang bertanya, kayaknya langsung patah hati karena melihat syarat-syarat Fulbright. Contohnya saja tentang apakah nanti nasib perawat bisa diterima dan segala macam. Tapi kita akan bahas itu dan sesi pertanyaan nanti di akhir sesi ya teman-teman. Dan mind you, kita akan bagikan link untuk sertifikat 30 menit sebelum acara selesai. Jadi tolong kalau bisa disimak ya sampai selesai. Dan untuk pertanyaannya ada di Q&A nanti. Jadi untuk Rizal dan Mas Tihartina mengenai keperawatan dan sebagainya akan dibahas dan dikupas tuntas nanti ya.